Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kisah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, episode 2. Seandainya dunia adalah sebuah negara, maka Konstantinopel adalah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Begitu Napoleon pernah memuji keindahan dan letaknya Konstantinopel yang sangat strategis. Konstantinopel, kota nan agung dengan usia sama tuanya dengan sejarah Romawi itu sendiri, didirikan pahlawan besar Yunani bias. Mereka menjulukinya New Roma, dan Konstantin Agung menamakan kota ini dengan namanya pribadi, Konstantinopel. Konstantinopel sebagai ibu kota imperium terbesar pada masanya. Kota ini sangat indah. Jalannya dibuat dengan batu porfiri dan gedung-gedung marmer mengabitnya di kanan kirinya. Alun-alun disediakan di setiap sudut kota, lengkap dengan taman-taman nan asri. Di situ juga terdapat tempat untuk menyaksikan pacuan kuda yang memuat ratusan ribu orang, dengan latar belakang bangunan-bangunan marmer megah, lengkap dengan monumen-monumen kemenangan. Kota ini juga penuh dengan barang-barang berharga dari seluruh dunia yang terkumpul sebagai hadiah atau hasil pampasan perang, seperti emas, perak, dan kekayaan lain melimpah ruah, dan uang pajak mengalir dari negara-negara jajahan. Bahkan kuda perunggu Alexander terpajang di sana. Konstantin Agung menjadikannya kota yang paling diinginkan di seluruh dunia, dan Konstantinopel mengumpulkan sepertiga harta dunia. Konstantinopel tidak hanya ibu kota Romawi, namun yang menjadikannya lebih suci adalah bahwa kota ini menjadi pusat Kristen Yunani, Kristen Ortodok, kota religius khas Kristen. Konstantinopel ini merupakan ibu kota negara Kristen pertama. Kesan suasana religius benar-benar terasa di kota Konstantinopel. Agama mengakar kuat dalam masyarakat. Setiap monumen religius dihiasi dengan emas dan batu permata. Para rahib dan pastor adalah profesi yang sangat dihormati. Perayaan Kristen dilaksanakan dengan megah, dan setiap penduduk Konstantinopel mempercayai bahwa kota mereka dilindungi oleh Tuhan mereka. Kaisar Byzantium sendiri dianggap sebagai wakil Yesus di dunia, dan kotanya dibangun seolah menyerupai surga, dengan katedral dan jumlah gerejanya melebihi hitungan hari dalam setahun. Yang membuat takjub setiap mata dan yang paling sangat mewah adalah Hagia Sophia. Inilah bangunan terbesar dan sangat mempesona yang mampu dibuat manusia pada zamannya. Hagia Sophia berdiri megah dengan gagah. Hagia Sophia berdiri dengan gagah dan megahnya di tengah-tengah kota. Gereja 3 tingkat ini mempunyai kubah yang luas dan tinggi. Di dalamnya, dinding gereja dilapisi emas bertatahkan permata. Ratusan lukisan mosaik dan hasil seni lainnya terpajang menambah keindahan bangunan ini dan membuat orang di dalamnya bagaikan dihujani bintang gemintang. Sungguh merupakan sebuah masterpiece abad pertengahan yang membuat setiap mata terbelalak
dan setiap mulut menganga menyaksikan keindahannya. Gambaran ini tergambar dari deskripsi seorang Rusia yang mengunjunginya. Kami tidak tahu apakah kami berada di surga atau dunia, karena tidak ada keindahan semacam ini di dunia, dan kami kehilangan kata untuk menggambarkannya. Kami hanya mengetahui bahwa Tuhan berjalan di sini bersama kami, kata pelancong Rusia. Dengan kekayaan dan keindahan seperti itu, maka wajar saja Konstantinopel menjadi kota yang paling diperebutkan dan diinginkan oleh raja-raja dan penguasa yang merasa perkasa. Dengan kekayaan dan keindahan seperti itu, maka wajar saja Konstantinopel menjadi kota yang paling direbutkan dan diinginkan oleh raja-raja, paling menjadi inceran penguasa yang merasa perkasa. Bila Katolik Latin Romawi memimpin Romawi Barat, maka Konstantinopel adalah penghulunya Romawi Timur Byzantium. Secara geografis, Konstantinopel diapit dua benua, dua selat, dan dua lautan. Sebelah utara Selat Bosporus dan Laut Hitam, sebelah selatan Selat Dardanella dan Laut Marmara, juga Laut Mediterania. Baratnya benua Eropa dan timurnya benua Asia. Konstantinopel ibarat permata di tengah-tengah emerald dan dua safir. Lebih dari itu, Konstantinopel adalah gerbang dunia barat sekaligus pertahanan terakhir Kristendom di timur. Maka siapa yang dapat menguasai Konstantinopel, sesungguhnya dia berada di singgasana dunia teratas. Dan sekarang kota ini menjadi hadiah utama bagi setiap Muslim yang meyakini janji Allah dan Rasulullah SAW. Berbeda dengan penakluk lainnya, yang diinginkan kaum Muslim bukan hanya sekedar kota yang bermandikan perhiasan emas dan berlian dan gudang-gudang kekayaan, tapi gelar panglima terbaik seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW. Dan hal itu telah mencampur semangat jihad para ksatria Islam, para mujahidin untuk memperoleh wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Sejak tahun 628 Rasulullah SAW menubuahkan umat Islam harus menanti 825 tahun kemudian untuk membuktikan kebenaran bisyarah dan nubuah itu menjadi sebuah kenyataan. Shadaqallahu wa rasuluh, Shadaqallahu wa rasuluh. Pada tahun 857 Hijriah, tanggal 20 Jumadil Ula, yang bertepatan dengan tahun 1453 Masehi, 26 Mei, seorang pemuda dengan diiringi bala tentaranya memasuki pintu kota Konstantinopel seraya berkata, Alhamdulillah, la yarhamullahu syuhada wa yamnahul mujahidina syarafal majd wa li sya'bil bahru wasyukr. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada para syuhada, memberikan kemuliaan kepada para mujahidin, dan menganugerahkan kebanggaan dan syukur bagi bangsaku. Orang-orang yang mengiringkan pemuda itu tidak henti-hentinya mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wahum yuraddiduna Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Faltafata ilaihim wa qala laqad asbahtum fatihil Konstantiniyah alladzina akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanna'ahum bin nasri wa nahakum anil qatli
wa amarahum birrifqi bin nas wal ihsan ilaihim thumma tarajjala an farshihi wa sajada lillahi alal ardi syukran wa hamdan wa tawadu'an lillah. Pemuda ini adalah Muhammad Al-Fatih. Lalu Al-Fatih menghadap ke pasukannya dan berkata, sungguh kalianlah pasukan penakluk Konstantinopel seperti yang dinubuahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ni'mal la amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Kalianlah sebaik-baik pasukan. Lalu Al-Fatih menyampaikan tahniah kepada pasukannya atas kemenangannya dan melarang membunuh siapapun, baik muslim ataupun bukan, dan menyuruh mereka agar bersikap lemah lembut dan berperilaku baik kepada siapapun. Lalu pemuda 20 tahun ini turun dari kudanya. Lalu dengan penuh tawadhu dia bersujud kepada Allah di atas tanah, benar-benar di atas tanah, tidak di atas sajadah. Lama sekali dia tenggelam dalam sujudnya sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangannya dan sebagai pengakuan atas kelemahannya. Muhammad Al-Fatih inilah pemuda yang membukakan jalan bagi kaum muslimin untuk melangkah lebih jauh ke daratan Eropa setelah menguasai Konstantinopel. Dan benar, kota Konstantinopel menjadi saksi kebenaran nubuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutan kisah Muhammad Al-Fatih silahkan diikuti pada episode yang ketiga.